pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Izin Stitch yang punya channel, saya ingin menanggapi sedikit apa yang diungkapkan di dalam dialog ini ya. Yang mana uh, Elia ya, yang gagah ini kan ditanya maksud dia mau mengusulkan kepada negara ya, Menteri Agama lah lebih kurang, ingin protes terhadap isi Al-Quran, terutama yang membahas masalah Injil ya. Karena kalau tidak dirombak itu Al-Quran, maksudnya begitu, maka akan terjadi keributan kepada umat Kristiani. Lebih kurang itu pendapatnya. Ketahuilah bahwa sahabat sebangsa dan setanah air, khususnya Mbak Iliyah ya, bahwa Al-Quran itu tidak akan bisa dirompak, tidak akan bisa direvisi hingga akhir zaman. Karena Allah SWT sudah berikrar ya, inna nahnu nazalna zikro wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Nah, kewajiban umat Islam untuk menjaga Al-Quran itu sudah terbukti di mana-mana. Berapa banyak anak bayi ajaib yang hafal Al-Quran, berapa banyak anak kecil ya diberi hidayah oleh Allah SWT hafal Al-Quran. Contoh misalnya, bayi ajaib Afrika kelahiran 93, boleh buka YouTube ya. Kini sudah berapa umurnya kalau kelahiran 93? Dia dari keluarga non muslim. Bapaknya dari ibunya Domisia dan Fransia, pokoknya begitulah namanya ya. Bayi ajaib dari Afrika. Ketika umur 2,5 bulan, ketika dia mau dibaptis, mama unisimi baptis namini kwa Allah najumbe wake Muhammad. Mama, jangan baptis aku beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad. Apa yang terjadi? Mereka bingung, sontak, ada apa dengan anak yang masih bayi? Dipanggillah pendeta oleh kedua orang tuanya. Kalau anak ini kesurupan, padahal dia masih bayi loh, masih gendongan, baru 2 bulan, ya kan? Lebih kurang umurnya, pokoknya masih kecil lah gitu kan, masih dibuka di YouTube kalau mau jelasnya. Pendeta datang, bertanya kepada bayi itu, apa are you Jesus? Jawabnya apa? Dengan santai anak itu menjawab, no, I am not Jesus. I am created by God, the same God who created Yesus. Tidak, saya bukan Yesus. Saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan Yesus. Nah, ketika umur 5 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Hafal 5 bahasa. Dan menerjemahkan itu Al-Quran ke dalam berbagai bahasa yang dia hafal. Ribuan orang bersahadat masuk Islam melalui dia. Boleh dicek. Siapa tidak kenal Sarifuddin Khalifah? Orang tuanya pun bersahadat masuk Islam karena dia. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa memang itu firman Allah yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dirombak. Nah, anak sekecil ini sudah besar, dia pasti mempertahankan itu Al-Quran, manakala ada salah titik saja,
Salah koma saja, apalagi dirompak. Mari. Nah, kenapa Ilya mengatakan bertentangan dengan Injil yang kami pegang, dengan Injil yang di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Itu pendapatmu, ya. Memang Injil yang kita pegang yang sekarang ini, yang Bible itu memang bukan Injil yang diceritakan dalam Al-Quran. Maksud yang di dalam Al-Quran itu menyempurnakan. Dahulu ada kitab Zabur, uh, kitab Taurat, Injil. Jadi kisah-kisah yang terjadi pada waktu itu yang disebut di dalam Zabur itu dikisahkan kembali, diceritakan kembali. Di dalam Taurat diceritakan kembali kejadian-kejadian pada waktu itu. Begitu juga kejadian-kejadian yang waktu Injil diturunkan diceritakan ulang kepada Nabi Muhammad SAW agar manusia tahu apa yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Ya, diceritakanlah di dalam Al-Quran, ditulis atas firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlepas itu berbeda, memang berbeda loh, ya. Karena tugas Nabi diutus itu yang pertama kali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berperilaku baik, untuk mengikuti ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ibrahim ketika dia diturunkan, apa yang terjadi kepada masyarakat pada waktu itu? Mereka pada menyembah berhala, menyembah matahari. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Fir'aun dituhankan, siksaan. Ini mereka meluruskan itu. Begitu juga dengan Nabi Isa, diceritakan bagaimana awal mulanya ketika dia belum hamil mamanya Maryam. Apa yang terjadi ketika mau melahirkan, sampai dia digendongan sudah lahir, kenapa dia berbicara? Itu menjawab bahwa banyak sekali prasangka-prasangka buruk terhadap mamanya Maryam. Maka Isa Al-Masih berbicara, bernyanyi dia. Qala anni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, seorang muslim, ya. Percaya pada Allah, diberi kitab Injil. Nah, kitab waktu itu dinamakan Injil. Saya diangkat menjadi seorang nabi. Apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Wa qala masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Sementara Ilya mengatakan Isa yang kalian percaya iman itu bukan Yesus. Ya. Bukankah banyak di nama-nama gereja itu ada Al-Masih, ya, Isa Al-Masih, banyak gitu kan. Siapapun yang kita katakan Isa Al-Masih itu bukan orang yang sama, itu tidak menjadi permasalahan. Yang masalahnya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini ya. Ini tujuan sebenarnya. Bukan untuk memperdebatkan kita, bukan untuk memusuhi umat kita Kristen. Kita hanya di dalam Al-Qur'an itu tujuannya. Memang sampai hari kiamat Al-Qur'an itu akan begitu, ya. Untuk meluruskan barang siapa yang mau. Begitu juga dulu zaman Nabi Musa, berapa banyak orang ditenggelamkan di laut. Zaman Nabi Nuh, berapa banyak orang ditenggelamkan. Zaman Nabi Lut, berapa banyak orang dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Yusuf begitu juga. Zaman Nabi, pokoknya banyak sekali. Ya, zaman Nabi Isa alaihissalam diceritakan ada orang yang mengakui dia Tuhan. Nah, ini semuanya harus diluruskan dan dibantah di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak berbeda? Memang berbeda gitu kan. Jadi syaratnya untuk selamat itu Allah sudah berfirman, man amana billahi wal yawmil akhir wa amilas solihan. Tidak ada keselamatan kecuali beriman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Selamat malam.